Bayang-bayang tidak selamanya ada. Ketika matahari menyoroti, maka bayang-bayang itu muncul. Namun ketika tidak ada cahaya yang menyoroti, maka tidak ada bayang-bayang yang muncul. Ada orang yang beriman secara bayangan, yaitu hanya muncul pada saat disoroti oleh Tuhan. Ketika tidak disoroti dan Tuhan berhadapan dengannya, maka tidak ada bayang-bayang itu. Imannya pun pudar, sama seperti bayang-bayang yang sebentar ada, setelah itu tidak ada lagi. Sangat bergantung kepada sorotan cahaya atasnya. Tuhan bisa memakai berbagai macam alat peraga untuk menegaskan satu pelajarannya buat umat yang dikasihinya. Dan lewat alat peraga itu, pengajaran yang Tuhan ingin sampaikan sungguh ingin membawa seseorang lebih dekat lagi dan memakai alat peraga yang ada itu untuk supaya orang itu bisa merasakan sekaligus memperagakan apa yang Tuhan ajarkan itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa hari ini, masih di dalam renungan-renungan penghiburan. Kali ini kita akan menyoroti dan melihat kepada seorang nabi yang lari dari hadapan Tuhan, yaitu Yunus. Dari Yunus pasal yang keempat ayat yang kelima sampai 11, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah pula bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ayat-ayat yang dibacakan ini adalah ayat-ayat penutup dari kitab Yunus. Yunus seseorang yang hatinya penuh dengan dendam, tidak ada kasih dan pengampunan. Dia pernah terluka oleh orang-orang Niniwe yang berbuat jahat kepada keluarganya, dan itu pula yang menyebabkan dia enggan dan tidak mau pergi menuju Niniwe, kota yang Tuhan ingin supaya Yunus layani. Yunus malah memilih ke kota lain yang dipandang lebih baik, lebih besar, lebih kaya daripada Niniwe, kota yang dia tidak sukai. Namun kita tahu betul kisah bagaimana Yunus Tuhan tegur dengan berbagai macam cara. Pertama adalah lewat angin badai yang melanda kapal menuju pelarian dia. Dan juga Tuhan memakai alat peraga berikutnya berupa ikan besar yang memakan
Yunus sehingga Yunus menetap di dalam ikan besar itu selama beberapa hari. Dan kali ini setelah Niniwe bertobat hasil dari khotbah dan pelayanan Yunus, masih saja sesungguhnya Yunus belum paham dan belum jerah, belum memahami akan kasih Tuhan dan sayang Tuhan yang tiada bertara itu untuk orang-orang yang berdosa. Dia masih penuh dengan amarah dan kebencian. Dan kali ini Tuhan memakai alat peraga, yaitu atas penetapan Tuhan ditumbuhkanlah pohon jarak. Pohon jarak itu adalah sebuah pohon yang berjenis semak-semak tetapi merambat. Dan biasanya ketika dia tumbuh itu akan membentuk seperti payung yang menaungi. Orang yang di bawahnya akan merasa teduh, nyaman sekali di bawah pohon jarak yang tumbuh dengan cepat namun tidak bertahan lama. Pohon jarak adalah pohon yang hanya tumbuh 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Ketika esok paginya Tuhan juga menentukan untuk lewat seekor ulat, maka pohon itu lalu kemudian dilumat habis dan Yunus marah pula. Apa yang Tuhan ingin ajarkan lewat pohon jarak yang ditumbuhkan olehnya bagi Yunus, sekaligus juga apa yang Tuhan ingin ajarkan lewat ulat yang memakan pohon jarak itu sehingga Yunus kepanasan lagi dan marah kepada Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan tentang penghiburan oleh kasih sayang Tuhan yang mengampuni dan penuh anugerah. Tuhan ingin memberitahukan kepada Yunus bila pohon jarak itu yang memang serba terbatas tumbuh sebentar lalu layu dan tidak tumbuh lagi, itulah kasih sayang dan penghiburan dari manusia yang ada di dunia ini. Sementara, hanya sekejap, hanya sekilas terhibur, tapi setelah itu terluka lagi. Namun Tuhan lalu mengatakan, bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe. Tuhan ingin mengajarkan bahwa kasih sayang Tuhan itu dan penghiburannya itu melampaui pohon jarak, bahkan tidak seperti pohon jarak yang hanya sebentar tumbuh lalu layu. Kasih sayang Tuhan justru tidak pernah layu. Walaupun mungkin semangat kita layu dan loyo, tetapi semangat kasih sayang dan penghiburan dari Tuhan itu tidak pernah layu. Dia selalu tumbuh, dia selalu menaungi, bukan dengan bayangan tetapi dengan kasih sayangnya yang sungguh-sungguh bukan bergantung kepada sorot matahari yang terik menyinari, tetapi kasih sayang yang terus bersinar, yang melahirkan penghiburan yang ajaib buat orang-orang yang sedang kesal hatinya, yang sedang susah hatinya, yang sedang menderita dalam hidupnya. Kasih sayang Tuhan tidak seperti pohon jarak. Sekalipun memang Tuhan berjarak dengan kita, manusia yang ada di dunia ini, Tuhan berjarak dengan kita, orang-orang yang sedang menderita, namun kasih sayang dan penghiburannya itu selalu ada tersedia. Tidak kenal waktu. Lewat rohnya dia menghibur dan menguatkan. Lewat rohnya pula dia menunjukkan kasih sayangnya yang ajaib. Dan bila pohon jarak itu lalu kemudian mati, maka kasih sayang dan penghiburan Tuhan itu tidak pernah mati dan tak akan beranjak dari hidup orang beriman. Dia akan menetap sedalam-dalamnya apapun keadaan dan pergumulan yang dihadapi orang percaya. Kasih sayang dan penghiburan Tuhan itu tidak akan beranjak dari hidup kita. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit berlalu, dan segala apa yang ada di dunia ini punah, maka kasih sayang dan penghiburan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Berlaku dan terus memperlakukan kita umatnya dengan anugerahnya yang ajaib dan penghiburannya abadi, menolong dan menguatkan kita senantiasa. Tetaplah bersandar kepadanya. Dia tidak seperti pohon jarak, sekalipun dia berjarak dari kita. Dia tidak seperti bayang-bayang yang sebentar ada lalu hilang, tapi dia sungguh penuh dengan kasih sayang yang selalu ada dan tak akan beranjak. Amin.